Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis. Langsung saja, judulnya hadis, sunnah, khobar, dan asar. Langsung saja kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Yang pertama ada hadis. Saya akan menjelaskan pengertian hadis, unsur-unsur hadis, jenis-jenis hadis, dan macam-macam hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis, menurut bahasa adalah khobar, yang artinya berita, atau jadid, yang artinya baru. Sedangkan, menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya. Menurut para ulama, hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan atau yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Yang kedua, unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ada 3. Yang pertama, sanad. Sanad secara bahasa adalah sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, atau pedoman. Sedangkan menurut istilah adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Yang kedua adalah matan. Menurut bahasa artinya adalah keras, kuat, atau sesuatu yang tampak. Secara istilah, matan itu kalam atau sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Pengertian lain mengatakan, matan adalah beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna. Jadi, matan dapat diartikan sebagai isi dari hadis. Yang ketiga, ada mukharij atau perawi. Adalah seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitab dengan sanadnya. Jadi, mukharij adalah penyebut periwayatan seperti Imam Bukhari, yang artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis ada 3. Yang pertama, hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah hadis yang berasal dari perbuatan atau pekerjaan Rasul. Yang kedua, hadis qauliyah. Hadis qauliyah adalah hadis yang bersumber dari perkataan atau sabda Rasul. Yang ketiga adalah hadis takririyah. Hadis takririyah adalah hadis yang berasal dari diamnya Rasul melihat sahabat melakukan sesuatu dan tidak menyanggah terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta tidak juga menyetujui apa yang dilakukan para sahabatnya. Jadi, takririyah merupakan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang tidak melarang dan tidak memperbolehkan untuk melakukan sesuatu. 4. Macam-macam hadis. Macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, dobitnya, dan selamat dari celaan atau tikaman. Hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li dzatihi dan li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah seluruh perawinya memenuhi syarat hadis sahih, cukup dengan sanad itu sendiri. Hadis li ghairihi adalah hadis yang tidak sampai ke derajat hadis sahih atau tidak cukup dengan sanad itu sendiri.
tetapi menjadi sahih karena banyak pendukung dan dikuatkan dengan perkara lain. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tetapi kurang dobitnya, yang bersambung sanadnya, tidak ada ilat atau janggal. Hadis hasan berada di bawah sahih dan tidak berbeda dan hanya berbeda dalam hal hafalan. Hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan dzatihi secara sederhana dapat dikatakan hadis yang menetapi sebagaimana pengertian yang telah disebutkan. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis do'if yang ringan kedo'ifannya, namun naik derajatnya menjadi hadis hasan karena ada hadis lain yang menguatkan. Yang ketiga, hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih atau hasan. Jadi, hadis do'if adalah hadis yang kehilangan syarat hadis yang diterima. Yang keempat adalah hadis mutawatir, yaitu berita dari sekelompok orang yang dengan sendirinya memberi ilmu akan kejujurannya. Jadi, hadis mutawatir adalah apa yang diriwayatkan sekelompok orang yang mustahil secara kebiasaan mereka bersatu padu dalam kedustaan dan disandarkan ke dalam sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir secara lafaz dan secara makna. Hadis mutawatir secara lafaz adalah khobar yang mutawatir dalam lafaz dan makna hadisnya. Hadis mutawatir secara makna adalah hadis yang mutawatir hanya dalam maknanya saja, bukan termasuk lafaznya. Yang kelima adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat khobar mutawatir, baik dari segi jumlah periwayatnya yang tidak banyak di setiap tingkat isnadnya, atau bisa jadi di awal isnadnya mutawatir, tapi di akhirnya hanya diriwayatkan satu orang saja. Selanjutnya sunnah. Secara etimologis, sunnah berarti perjalanan yang pernah ditempuh. Menurut bahasa, berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Menurut beberapa pendapat ulama, di antaranya, yang pertama, menurut ahli hadis, sunnah ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, takrir, pengajaran, sifat, keadaan, maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa ulama memandang diri Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, atau dapat disebut teladan yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Karena mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasulullah SAW tanpa membedakan apakah yang membedakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara atau tidak. Yang kedua, menurut ahli usul, sunnah ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau pengakuan yang mempunyai hubungan dengan hukum. Ulama usul fiqh memberikan pengertian sunnah dikarenakan ulama usul fiqh membahas segala sesuatu dari Rasulullah SAW sebagai pembentuk syariat atau musyari, artinya membuat hukum. Yang ketiga, menurut ahli fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketepatan. Asumsinya adalah apapun yang berasal dari Nabi merupakan petunjuk atas cara Nabi,
dalam memahami dan mengamalkan Islam, dan perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu, atau dengan kata lain sunnah. Apabila dikerjakan, mendapat pahala, apabila ditinggalkan, tidak apa-apa. Dan menurut Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi, sunnah ialah suatu amalan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus dan dinukilkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Jadi, Nabi melaksanakan amalan itu beserta para sahabat. Para sahabat melaksanakannya bersama tabi'in, dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi. Dan selanjutnya, menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, memperoleh status normatif menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktekkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama, tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual, tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut. Dan yang keenam, menurut Ajaj Al-Khatib, apabila kata sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara, maka yang dimaksud dengan kata sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dan apabila dalil hukum syara disebutkan Alkitab dan As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, khobar. Pengertian khobar. Khobar berasal dari jama' akhbar. Secara bahasa, khobar merupakan berita atau warta yang disampaikan oleh seorang. Sedangkan secara istilah, khobar segala yang datang dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in. Beberapa ulama berpendapat bahwa khobar ialah segala yang bersumber selain daripada Rasulullah. Khobar disebut sebagai salah satu sinonim atau persamaan dari kata hadis. Dan juga di antara keduanya dapat dipakai pada mauquf, maqtu, dan marfu. Mauquf ialah perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang datang pada seorang sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan maqtu ialah ucapan, perbuatan, atau persetujuan yang datang pada tabi'in atau yang di bawahnya. Dan juga marfu ialah perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat yang datang kepada Rasulullah SAW. Perbedaan khobar. Perbedaan khobar dan hadis. Menurut para ulama hadis, diantaranya bahwa terdapat ulama yang berkata khobar itu lebih umum daripada hadis. Dan juga khobar ialah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW ataupun yang lainnya. Sementara hadis ialah perkataan maupun perbuatan yang datang dari Rasulullah saja. Kata yang lainnya bahwa pada setiap hadis adalah khobar, tapi tidak sebaliknya. Selanjutnya atsar. Pengertian atsar berasal dari jama' atsar atau usur. Dalam bahasa ialah dari kata bahasa Arab atsarun, yang diartikan sisa atau bekas sesuatu. Sedangkan secara istilah, atsar ialah sama artinya dengan hadis dan khobar. Adapun menurut para ulama,
Yang lainnya asar lebih umum daripada khobar, dan juga ada yang mengatakan khobar sama dengan asar karena segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in. Imam Nawawi mengatakan, yaitu seorang ahli fikih menamakan sahabat atau mauquf dengan asar, dan hadis Nabi atau mauquf dan khobar. Dan juga para ahli hadis atau fuqaha bahwa perkataan asar dipakai untuk sahabat, ulama salaf, tabi'in, dan sebagainya. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.